Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Sebelum belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk bab 2 bagian 2 tentang mari berperilaku amanah. Selamat menyimak. Bab 2, hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Mari berperilaku amanah adalah judulnya ya. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak Allah, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Sholat, zakat, puasa merupakan perintah Allah yang harus kita kerjakan, karena kita sebagai makhluk Allah atau manusia yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus menjalankan amanah dari Allah. Dan kejujuran yang sebelumnya kita bahas adalah kejujuran yang akan menghadirkan atau melahirkan sifat amanah di dalam diri kita. Oleh karena itu, sebelumnya kita sudah menanamkan sifat kejujuran. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya orang yang bertanggung jawab, dan begitu pun sebaliknya. Orang yang khianat atau yang tidak menjaga amanah juga disebut dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya sudah mengkhianati amanah yang telah dititipkan. Selanjutnya ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang amanah. Ani bin Umar radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nas ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun 'anhum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Itulah hadis yang mengenai amanah, atau setiap pemimpin yang dititipkan amanah suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk diri kita sendiri yang memimpin diri kita lebih banyak berbuat kebaikan atau keburukan, dan itu akan ditanyakan pertanggungjawaban dari diri kita sendiri nanti di yaumil akhir. Apakah diri kita untuk beribadah ataupun untuk bermaksiat. Selanjutnya, amanah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama amanah terhadap Allah. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, seperti menjalankan sholat, zakat, dan puasa. Allah berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 27. Jadi Allah telah menitipkan diri kita untuk beribadah, jadi kerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak antar sesama manusia. Contohnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak atau yang disampaikan seharusnya. Dalam Al-Quran disebutkan, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 58. Jadi apabila kita dititipkan barang untuk diberikan ke yang lain, maka kita harus memberikan ke orang tersebut. Selanjutnya, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Dalam Al-Quran disebutkan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sesungguhnya orang yang beruntung yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat ke-8. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang amanah, orang yang bertanggung jawab. Dan
Beramanah itu pun ada hikmahnya atau manfaatnya. Yang pertama, dipercayai oleh orang lain yang merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi sesama manusia. Dipercaya orang lain adalah paling utama karena apabila kita sudah tidak dipercaya, sulit untuk berinteraksi dengan manusia atau teman kita yang lainnya. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Orang yang amanah itu akan dipermudah dan akan sukses, dan jalan untuk menuju cita-citanya akan dimudahkan oleh Allah. Nah, semoga kita menjadi orang yang amanah karena diri kita juga termasuk dari pemimpin diri kita dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini agar channel ini selalu memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.